Ada sebuah kisah atau cerita yang cukup gila dalam sejarah motorsport. Ini adalah sebuah cerita yang melibatkan Pablo Escobar, 3 saudara kriminal, aktor Paul Newman, dan 24 jam Le Mans. Mungkin kisah ini terdengar seperti kisah fiksi, tetapi faktanya ini adalah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1979. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas tentang pembalap Le Mans yang berhasil menyelundupkan narkoba. Jadi, Don, Bill, dan Dale Whittington adalah 3 bersaudara dari Texas, Amerika Serikat, dan ketiganya sangat tergila-gila dengan motorsport. Ini adalah sebuah passion yang diturunkan dari ayah mereka yang bernama Dick, dan dia seorang pembalap profesional yang meraih kesuksesan dalam kejuaraan USAC. Dan karena ketiga bersaudara ini berasal dari keluarga yang cukup kaya, maka ketiga saudara ini memiliki sumber daya yang cukup untuk masuk ke dunia balap, dan mereka bertiga berhasil menjadi pembalap profesional seperti ayahnya. Kemudian karir Whittington bersaudara dalam balapan besar dimulai pada tahun 1978 ketika mereka mendirikan tim Whittington Bros Racing. Dan tim ini masuk ke dalam perlombaan 24 jam Le Mans dengan mobil Porsche 935. Dan seperti yang kita semua tahu, Le Mans adalah balapan ketahanan, jadi setiap tim terdiri dari 3 pembalap. Dan pembalap tim ini adalah 2 dari 3 saudara itu, Don dan Bill. Sementara pembalap ketiga adalah orang Austria yang bernama Franz Conrad. Lalu dalam debut mereka berhasil melakukan kualifikasi yang cukup menjanjikan, yang mana tim ini berhasil mendapatkan posisi ke-17 dari 55 mobil. Namun sayangnya pengalaman pertama mereka langsung berakhir buruk karena mobil tim ini mengalami kecelakaan di lap ke-41 dan harus retire. Namun demikian ketiga saudara ini tidak patah semangat, yang mana mereka muncul kembali pada tahun berikutnya di kejuaraan yang sama, yaitu balapan 24 jam Le Mans tahun 1979. Namun tahun ini Whittington bersaudara tidak memutuskan untuk berpartisipasi dengan mobil mereka sendiri lagi. Kenapa? Ya karena mereka memutuskan untuk bergabung dengan tim yang lebih terstruktur untuk meminjam mobil. Yang berarti Don dan Bill menjalin kesepakatan dengan tim Jerman yang bernama Kramer dengan membayar $20.000 masing-masing untuk balapan dengan mobil Porsche 935 K3. Sampai titik ini, disinilah semuanya dimulai. Namun sebelum ke inti cerita, ada satu hal lagi yang belum saya sebutkan sebelumnya, yaitu Don dan Bill memiliki kecintaan lain yang sama, yaitu pesawat terbang. Jadi Whittington saudara ini pada tahun 70-an selalu menyibukkan diri mereka untuk restorasi pesawat tempur dan berpartisipasi dalam banyak kompetisi penerbangan. Saking hebatnya Whittington bersaudara ini, bahkan mereka berhasil memecahkan beberapa rekor pesawat terbang. Dan ketertarikan mereka terhadap pesawat terbang yang digabungkan dengan kecintaan mereka terhadap motorsport membawa mereka untuk membeli trek balap Road Atlanta di Georgia pada tahun 1979. Sultan mah bebas ya. Nice. Kenapa mereka membeli trek Road Atlanta? Ya karena trek ini pada saat itu menjadi trek terpanjang di seluruh Amerika Serikat. Jadi tidak ada trek yang lebih baik untuk menggelar balapan mobil dan pesawat di tempat yang sama. Sekali lagi, Sultan mah bebas. Kemudian kita kembali ke cerita 24 jam Le Mans. Setelah kedua saudara Whittington membayar tim Kramer, mereka baru mengetahui bahwa pembalap ketiga tim itu adalah Klaus Ludwig. Dia adalah pembalap profesional Jerman, yang berarti Klaus akan memulai balapan dan mengambil jalur terlebih dahulu. Dan hal ini membuat dua saudara itu sangat marah, dan mereka langsung meminta tim untuk membalikan urutan. Kenapa mereka sangat marah? Ya sebenarnya alasannya sederhana. Jika Ludwig mengalami kecelakaan dan merusak mobil di awal, maka kedua saudara itu tidak akan bisa balapan lagi. Yang berarti uang mereka amsyong gitu aja. Namun sayangnya semua protes mereka ditolak oleh pemilik tim. Bahkan kabarnya tim malah memberikan jawaban yang kurang mengenakan hati. Jika Anda ingin menentukan urutan pembalap, belilah mobil sendiri. Apakah Anda punya $200.000 untuk membeli mobil? Dan uniknya tim ini nggak sadar mereka sedang ngomong sama Sultan mana, karena jawaban dari saudara tersebut adalah, iya kami punya, pergi ke trailer kami, ambil $200.000 di tas yang kamu temukan, tetapi tidak boleh mengambil lebih dari 1 sen pun, karena menurut kabar yang beredar di tas tersebut ada sekitar $500.000 dalam bentuk tunai. Dan pemilik tim pun heran dan mereka akhirnya setuju dan tim tersebut dijual ke 3 bersaudara ini. Pertanyaannya bagaimana Whittington bersaudara bisa memiliki semua uang itu dan siap untuk digunakan. Dan juga ini menjadi salah satu negosiasi tercepat dan paling absurd dalam sejarah motorsport yang mana hanya terjadi hanya dalam beberapa jam aja. Cukup lucu, unik dan keren di saat yang bersamanya.
Kemudian setelah semuanya menjadi milik Whittington bersaudara, mereka dengan santai menentukan line up pembalap. Dan yang seperti kita semua sudah tahu, pembalap bersaudara ini memulai balapan di awal. Dan ketika balapan dimulai pada 9 Juni 1979 dalam sesi kualifikasi, pembalap Klaus Ludwig berhasil menempatkan Porsche di posisi ketiga. Dan baris depan sepenuhnya diduduki oleh tim IS Motorsport dengan mobil nomor 12 yang dikendarai oleh Jackie Ickx, Brian Redmond, dan Jurgen B. Sementara mobil nomor 14 yang dikendarai oleh Bob Wick dan Harley Award memulai balapan dari pole position. Dan kedua mobil tersebut sangat cepat dan menjadi mobil favorit untuk menang. Kenapa? Ya sebenarnya alasannya sederhana, karena mobil tersebut adalah mobil Porsche 936 Group S yang merupakan prototipe tanpa kompromi yang dibuat khusus untuk balapan ini. Sementara Porsche 935 yang dikendarai oleh Ludwig dan Whittington bersaudara adalah mobil grup 5 yang hanya dimodifikasi dari mobil jalan raya. Yang berarti ini seperti membandingkan mobil LMP2 modern dengan mobil GT3. Dengan demikian tidak mungkin mobil ini bisa bersaing satu sama lain. Namun yang lucu adalah di tengah-tengah grid juga ada aktor Paul Newman. Jadi di awal balapan jelas bahwa dua Porsche 936 itu akan memimpin dan memenangkan balapan. Namun setelah beberapa lap, dua prototipe tersebut mulai mengalami beberapa masalah dan mulai kehilangan posisi yang menguntungkan Porsche 935. Dan dengan luar biasanya, Porsche milik saudara Whittington langsung memimpin dan mulai bertarung sengit dengan mobil 935 lainnya. Dan mereka bertarung di sebagian besar malam. Namun sayangnya tepatnya pada pukul 2 dini hari, hujan mulai turun dan petir di mana-mana. Kondisi menjadi sangat buruk untuk balapan. Dan akibat kondisi tersebut, dua mobil yang di dekat mobil Whittington bersaudara ini langsung terpaksa retired. Yang mana mobil pertama retired pada pukul 4 pagi karena masalah mesin. Dan mobil yang kedua retired pada pukul 5 pagi karena masalah ada rambut yang masuk ke turbo mereka. Entah bagaimana rambut bisa tiba-tiba masuk ke dalam turbo. Kemudian setelah kedua mobil tersebut retire, itu aja membuat Whittington bersaudara langsung menduduki posisi terdepan dan mereka memimpin balapan sendirian. Namun kedua mobil prototipe Porsche yang sebelumnya udah retire karena masalah mesin dan rambut berhasil melakukan comeback. Dan karena ini adalah mobil prototipe yang berarti mengejar posisi pertama yang dipegang oleh Whittington bersaudara hanya masalah waktu aja. Tetapi untungnya entah bagaimana mobil prototipe yang dikendarai oleh Jackie Ickx mengalami masalah kembali saat fajar. Tapi ini adalah Le Mans yang berarti tim bisa memperbaiki mobil sebanyak apapun. Namun entah bagaimana, ada satu kejadian mekanik tim ini melemparkan seatbelt ke tengah trek, dan hal ini sangat dilarang oleh aturan. Dengan kejadian tersebut, tepatnya pada pukul 7 pagi, Porsche 936 nomor 12 didiskualifikasi. Dan setelah didiskualifikasi, Jackie Ickx langsung bergabung dengan kru Porsche 936 lainnya. Ya, dia pindah ke mobil tim lain yang sama-sama menggunakan mobil prototipe. Kok bisa? Ya sebenarnya bisa aja, karena hal ini masih diizinkan pada waktu itu. Dengan demikian, tim ini akhirnya masih terus balapan dan karena mobil ini mobil prototipe yang berarti kecepatannya di atas mobil lain, posisi mobil ini terus pulih dan selama comeback mereka berhasil mencapai posisi kedua, melampaui mobil Paul Newman. Tetapi pada pukul 8:15 pagi, mobil ini mengalami kerusakan mesin lagi. Setelah kejadian ini, nampaknya tidak masuk akal bahwa kedua mobil yang paling kompetitif keluar dari permainan dan kemenangan tampaknya sudah pasti untuk saudara Whittington, yang sekarang memimpin balapan dengan 13 lap atas mobil Paul Newman. Tetapi ini adalah Le Mans, lap tidak menentukan segalanya, yang mana pada akhirnya mobil Whittington bersaudara akhirnya mengalami masalah di beberapa jam sisa dalam balapan. Mobil Whittington kehilangan daya yang berarti memaksa Don yang saat itu lagi membalap untuk berhenti. Namun Don Whittington segera sadar apa masalahnya, yaitu turbocharger mobil ini overheat. Dan jika Don melanjutkan balapan dengan kondisi tersebut, hasilnya tentu aja turbo mobil bisa meledak. Dan karena ini masih di tengah balapan, dia juga tidak bisa mendapatkan bantuan dari tim. Jadi apa yang harus dilakukan dia sekarang? Tentu aja mendinginkan turbonya. Tapi tidak ada air apapun dalam mobil tersebut. Dengan mengetahui hal tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk mendinginkan turbonya dengan cara dikencingin. Mengetahui hal tersebut, banyak orang yang terkejut dan banyak yang bilang itu adalah solusi putus asa yang tidak akan dilakukan oleh siapapun. Tetapi pada akhirnya hal tersebut malah berhasil. Dan karena dengan ide gilanya tersebut, Don mampu mendinginkan turbo untuk cukup kembali ke pit. Dan jika sudah di pit, tentu aja memungkinkan mekanik untuk memperbaiki turbo dan kembali ke balapan. Namun pada saat itu mobil Porsche 935 lainnya yang dikendarai oleh rekan setimnya yaitu Paul Newman mulai mendekati dan bertujuan untuk mengambil posisi pertama. Namun entah bagaimana tidak lama kemudian mobil tersebut malah berhenti karena ada kegagalan sistem. Dengan hasil tersebut akhirnya tim Whittington bersaudara bisa dengan santai melanjutkan sisa balapan dan tentu aja mereka memenangkan balapan dengan total 307 lap. Dengan hasil ini, saudara Whittington berhasil meraih kemenangan dan menjadi sepasang saudara pertama dan satu-satunya dalam sejarah yang berhasil memenangkan 24 jam Le Mans. Terus di mana Pablo Escobarnya? Jadi gini,
Kebenaran tentang kekayaan dan keuangan Whittington bersaudara baru terungkap pada paruh kedua tahun 1980-an ketika Whittington bersaudara dituduh oleh otoritas Amerika Serikat atas banyak kejahatan. Dan penyelidikan yang dilakukan oleh IRS Amerika Serikat sejak tahun 1980-an mengungkapkan bahwa sponsor utama Whittington balapan di Le Mans sebenarnya nggak ada, yang berarti fiktif. Kemudian selain itu, DEA, ini adalah divisi khusus narkoba Amerika, mulai menyelidiki asal-usul uang yang digunakan oleh Whittington bersaudara untuk balapan. Dan apa yang DEA temukan? Ternyata Whittington bersaudara mengedarkan narkoba, yang berarti semua uang yang mereka miliki yang mereka bawa ke Le Mans untuk balapan berasal dari penyelundupan narkoba. Dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, yang mana mereka sangat suka dengan pesawat terbang dan mereka melakukan pembelian trek road Atlanta untuk melakukan balapan mobil dan pesawat terbang secara bersamaan, sebenarnya mereka membeli trek tersebut bukan untuk balapan, karena Whittington bersaudara menggunakan trek tersebut untuk mendaratkan pesawat dari perusahaan yang mereka miliki ke kartel narkoba Pablo Escobar di Kolombia. Ini mungkin adalah bisnis yang sudah mereka siapkan sejauh sebelumnya atau yang sudah mereka jalankan sebelumnya. Karena mau bagaimana lagi Whittington bersaudara bisa membeli sirkuit tersebut pada tahun tersebut. Dan setelah mengetahui hal tersebut, Bill dan Don Whittington divonis 20 tahun penjara atas penggelapan pajak, pencucian uang, dan penyelundupan narkoba. Dan entah bagaimana mereka hanya menjalani 5 tahun di penjara. Dan selain dari sisi kriminalnya, Whittington bersaudara sebenarnya berhasil menulis sejarah motorsport dengan memenangkan 24 jam Le Mans 1979 sebagai dua bersaudara pertama dan satu-satunya dalam sejarah yang memenangkan balapan semacam itu. Tapi uniknya petualangan motorsport mereka tidak berhenti di sana aja, yang mana pada tahun 1982 di Indianapolis 500 Whittington bersaudara berhasil memecahkan rekor yang masih belum terkalahkan hingga hari ini. Jadi pada balapan itu ada 3 bersaudara yang bertanding dalam grid yang sama. Dan balapan itu terkenal karena hanya ada 7 mobil dari 33 mobil yang berhasil menyelesaikan balapan, dan salah satunya adalah Don Whittington yang finish ke-6 setelah memulai dari posisi ke-8. Selain itu mereka juga mengikuti beberapa balapan di NASCAR dan balapan asuransi di Amerika Serikat. Sangat luar biasa ya kisahnya. Namun dalam cerita ini Pablo Escobar hanya terlibat dalam keuangan saja dan dia tidak ada sangkut pautnya dengan balapan tersebut. Dengan demikian Whittington bersaudara adalah pembalap yang cukup hebat. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.